Pemirsa, rumah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang berada di kawasan Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan disulap sebagai markas jaringan internasional pelaku penipuan secara daring. Rumah 3 lantai ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh penyewa dengan ditemukannya tumpukan kasur dan meja yang diubah menjadi bilik telepon. Rumah ini diduga dijadikan markas oleh warga negara asing sindikat penipuan secara daring. Seluruh dinding dan ventilasi rumah dipasang alat peredam suara untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar. Dino sendiri baru mengetahui rumahnya digunakan sebagai markas sindikat penipuan setelah menerima pemberitahuan tagihan listrik yang belum dibayar. Dino menduga para sindikat sudah melarikan diri 3 bulan lalu. Dino Patijalal sudah mengadukan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami Syahda Yutiza. Syahda, silakan. Baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Memang rumah milik keluarga, jadi tepatnya milik mantan Wakil Menteri Luar Negeri yakni Dino Patijalal yang berlokasi di wilayah Kemang, Jakarta Selatan ini diduga menjadi markas dari penipuan online. Memang sekilas tidak ada kecurigaan tertentu dari rumah ini, tapi memang terlihat seperti tidak terurus dan bahkan memang setelah diteliti oleh kepolisian tidak terlihat dipasangkan adanya garis polisi. Dan hari ini Prima, saya akan mengeksplor kondisi rumah serta akan bertanya-tanya dengan salah satu tetangga terkait dengan apakah ada kecurigaan mengenai kondisi rumah di sini. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Mugiono. Ya, Pak Mugiono sama siang. Bapak bisa ikut saya ya, saya sambil mau eksplor dengan kondisi rumah. Ya Prima, Anda bisa lihat bahwa di belakang saya ini tepat ada beberapa perabot rumah tangga yang memang ada di sini. Dan memang waktu ketika dicek oleh salah satu staf pemilik rumah ini diketahui memang sudah dalam kondisi tergeletak demikian. Dan ini merupakan di sebelah kiri saya ini merupakan kasur. Kasur ada di luar ini sekitar 20 lebih yang memang sudah ada di luar ini. Dan memang diduga kalau kita melihat dari beberapa barang bukti yang ada yang tinggal di rumah ini bisa lebih dari 10 orang. Memang diketahui bisa ada 30 orang. Ya mari Bapak Mugiono bersama saya. Ya Prima, saya akan masuk ke dalam, kita coba lihat lagi dan eksplor sambil bertanya-tanya dengan tetangga. Pak Mugiono, saya sambil mau nanya ya, terkait dengan aktivitas sehari-hari sebagai tetangga, ada kecurigaan gak sih Pak? Ya, mari sini. Nggak ada sama sekali untuk kecurigaan karena keadaan kondisi sepi, lampu juga nggak kelihatan nyala. Oh seperti itu ya Pak. Nah ini Prima bisa dilihat, kita masuk ke dalam sini, ini cukup berantakan dan juga Anda bisa lihat sendiri masih ada beberapa perabot ART yang berada di dalam rumah ini Prima. Kemudian memang untuk kondisi rumah ini sendiri dalam keadaan memang sangat berantakan. Nah, saya mau kasih lihat ke Prima, di sini ada salah satu barang. Memang bekas bungkusan barang, tapi kalau kita lihat secara detail dan juga baik-baik bahwa tulisannya ini bukan sebagian atau sebagai produk dari dalam negeri, melainkan produk seperti dari Cina. Kalau kita bisa ulas dan tinjau tulisan itu lebih lanjut, Prima. Nah, saya mau lanjut lagi. Ada beberapa hal juga yang tidak kalah menarik di sini bahwa nih, tepat di sebelah kanan saya mau kasih lihat betapa jendela di sini kemudian dipasangkan atau ditutup peredam suara. Sehingga memang untuk para tetangga di sekitarnya ini tidak dapat menyaksikan atau mendengarkan atau mengetahui aktivitas secara langsung apa yang memang terjadi di dalam. Namun saya mau bertanya lagi dengan Pak Mugiono. Pak, sejauh ini apa tidak terlihat mobilitas dari salah satu penghuni yang ada di sini kemudian keluar, entah mereka pergi atau ada taksi atau ojek online yang datang? Oh nggak ada, nggak pernah lihat. Kalau ojek online yang datang?
Nggak pernah lihat juga. Nggak pernah lihat juga. Jadi Nggak apa yang Bapak ketahui tentang ini? Maksudnya ada aktivitas tertentu nggak yang mencurigakan? Nggak kelihatan, nggak ada aktivitas. Tidak mencurigakan ya, Pak, karena kondisi juga lampu gelap kayak macam gitu ya. Terus itu berantakan di depan tuh sama sekali nggak ada yang ngebersihin kayak gitu. Untuk tumpukan sampah sendiri Pak, biasanya kan kalau ada aktivitas itu biasanya tumpukan sampahnya ini bertambah. Ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali ada. ya? Nggak ada. Bahkan warga sempat menduga nggak kalau rumah ini kosong? Jadi juga kosong aja. Diduga kosong aja karena seperti tidak terlihat aktivitasnya. Nggak ada penghuni. Ya, baik Prima, ini saya akan menunjukkan kepada Prima dan juga pemirsa karena berdasarkan hasil olah TKP polisi selain ditemukannya 30 kasur, ada 20 meja yang memang dimodifikasi membentuk bilik. Dan ini Anda bisa lihat sendiri ada lebih dari satu. Dimana kalau bisa kita lihat mungkin ini dioperasionalkannya secara tertutup antara satu pihak kemudian ke pihak lain seperti itu. Tadi juga kami menemukan adanya bungkus laptop yang berada di dalam sini dan juga untuk tiap-tiap kamar tadi kami melihat ada beberapa kode nomor yang memang tertera di setiap pintu. Ya, demikian Prima kondisi rumah dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Kita berharap bahwa sindikat ini bisa kemudian diurus atau dideteksi oleh pihak kepolisian dan para pelaku semoga supaya segera tertangkap. Kembali ke studio.